Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan belajar daripada kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu saya mau mengajak kita untuk menghampiri Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kami datang kepadamu dengan ucapan syukur dan terima kasih oleh karena kebaikan, kemurahan, dan penyertaan-Mu kepada kami sampai saat ini. Bahkan kalau saat ini kami masih hidup, masih dapat bernafas dengan baik, itu hanya oleh karena kemurahan dan kebaikan-Mu. Bahkan pada pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak akan belajar daripada kebenaran firman-Mu. Engkau urapi kami dengan urapan dari surga, sehingga firman-Mu yang kami baca dan kami merenungkan, biarlah kami boleh memahaminya dan kami melakukan itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hamba yang terbatas ini Tuhan, biar Engkau pakai dengan kuasa-Mu, sehingga apa yang hamba sampaikan boleh menguatkan umat-Mu, bahkan menguatkan hamba, sehingga kami hidup di dalamnya dan lewat itu Engkau dimuliakan. Berfirmanlah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita akan membaca kebenaran firman Tuhan dari kitab Yosua pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana, itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semua itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindak hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkan itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan dikatakan yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan dan melakukan itu di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terpujilah
Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari bacaan kita hari ini, kita akan belajar beberapa hal yang perlu kita lakukan dalam menjalani kehidupan ini. Kita tahu bahwa nama Yosua artinya Tuhan menyelamatkan. Dalam pasal 1 ini Tuhan berbicara kepada Yosua sebanyak 4 kali tentang kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Hal ini kita dapat melihatnya di dalam ayat yang ke-6, ayat yang ke-7, ayat yang ke-9, dan ayat yang ke-18. Yosua adalah pemimpin muda atau pemimpin yang belum berpengalaman. Yosua adalah pemimpin yang ditunjuk oleh Tuhan untuk menggantikan Musa, supaya memimpin perjalanan bangsa Israel memasuki tanah perjanjian atau memasuki tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan kepada mereka, di mana tanah Kanaan itu berlimpah dengan susu dan madu. Karena itu Yosua harus merespon panggilan Tuhan untuk memimpin bangsa Israel secara konkret dan proaktif. Yosua harus mengembangkan karakter mental baja dalam merespon tugas ini. Oleh karena itu saya mau mengajak kita untuk melihat beberapa hal dalam merespon panggilan ini. Yang pertama adalah kuasailah hatimu. Tuhan memerintahkan kepada Yosua sebelum menguasai tanah Kanaan, maka harus kuasailah hati terlebih dahulu. Tuhan memberikan perintah kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Apa arti dari kuatkan hatimu? Kuatkan hati itu sinonim dengan kata berani atau tidak takut. Perintah untuk menguatkan hati datang kepada Yosua karena saat itu ia sedang kecut. Ia takut dan gentar karena Tuhan menunjuknya untuk menggantikan Musa memimpin bangsa Israel. Sebenarnya Yosua bukanlah seorang yang penakut. Ia adalah seorang pemberani. Sebagai bukti bahwa ia adalah seorang pemberani, yakni menjadi salah satu pengintai dari 12 orang yang diutus. Dan Yosua memberikan laporan yang baik dan menguatkan hati. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Namun saat menyandang tugas sebagai pengganti Musa memimpin bangsa Israel, maka hatinya kecut dan tawar. Selama ini Yosua hanya menjadi orang kedua. Jika ada permasalahan, maka Musa yang akan berhadapan langsung dengan bangsa Israel. Yosua takut dan kecut. Dapat kita bayangkan betapa groginya menggantikan Musa yang memiliki hubungan dekat dengan Allah. Dia harus menggantikan posisi Musa memimpin bangsa Israel memasuki tanah Kanaan. Memimpin bangsa yang sering mengerutu. Memimpin bangsa yang sering bersungut-sungut. Memimpin bangsa yang sering memberontak kepada Tuhan. Dan belum lagi menghadapi kerajaan-kerajaan
di Kanaan, di mana harus mereka perangi dan harus taklukkan kerajaan-kerajaan tersebut. Bahkan kerajaan-kerajaan di Kanaan memiliki pasukan yang terlatih dalam hal berperang. Sedangkan orang Israel hanyalah mantan budak, sama sekali tidak terlatih untuk perang. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketakutan itu manusiawi. Namun yang perlu kita ingat bahwa ketakutan, kecemasan tidak boleh menguasai hati kita. Jika ketakutan, kecemasan menguasai kita, maka akibatnya akan fatal. Oleh karena itu, pada pagi hari ini, firman Tuhan mengingatkan kita supaya menguasai hati terlebih dahulu. Ketika kita menguasai hati, maka apa yang akan kita laksanakan, percayalah, pasti berhasil. Bahkan ingat akan janji Tuhan Yesus Kristus, bahwa Ia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Oleh karena itu, ketika kita menghadapi persoalan, permasalahan, maka kita harus menguasai hati kita. Kita harus bisa mengelola hati kita, sehingga hati kita ini percaya, hati kita ini meyakini akan penyertaan Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, selain hal pertama tadi, kuasai hati, maka hal kedua yang akan kita belajar adalah kuasai pikiran. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam ayat yang ke-8 berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkan itu siang dan malam. Artinya merenungkan, yakni ia harus memikirkan firman Allah. Ia harus mengulangi firman Allah untuk diri sendiri dan menerapkan dalam setiap sisi kehidupan. Jadi merenungkan adalah membaca sebagian kitab suci, menghafalkannya, membawa dalam doa, dan berusaha melakukannya sepanjang hari. Itulah sebabnya Tuhan memberikan perintah untuk merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi firman Tuhan itu dibawa di dalam kehidupan kita. Setelah membaca firman Tuhan pada pagi hari, firman Tuhan itu dibawa di dalam aktivitas kita hari lepas hari. Firman Tuhan itu harus diaplikasikan dan direnungkan bagian demi bagian, dibicarakan bagian demi bagian. Maka firman Tuhan itu akan menuntun kita sepanjang hari. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin ada yang berkata, Pak, bagaimana saya bisa bekerja kalau terus memikirkan tentang firman Tuhan? Hal ini saya mau katakan kepada kita pada saat ini, bahwa maksud dari merenungkan siang malam bukan berarti Bapak, Ibu, saudara-saudari tidak boleh lagi memikirkan pekerjaanmu. Tetapi maksudnya adalah firman Tuhan itu terintegrasi dalam pekerjaanmu hari lepas hari. Firman Tuhan itu terintegrasi dalam tindak tandukmu setiap saat. Jadi firman Tuhan itu bercampur, mempengaruhi tingkah lakumu,
mempengaruhi pola pikirmu dan juga pola pikir saya, sehingga kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dengan merenungkan, maka kita membuat firman Tuhan itu menguasai pikiran kita. Firman Tuhan itu menguasai akal kita. Pikiran yang tidak dikuasai oleh firman Tuhan sangatlah berbahaya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebagai contoh saja, suatu hari kita dibuat oleh seseorang sehingga kita marah. Lalu kita berpikir bagaimana caranya untuk menghancurkan orang tersebut. Kita mulai menyusun strategi untuk membalas apa yang dilakukan oleh orang itu. Namun kalau pikiran kita dikuasai oleh firman Tuhan, maka pikiran kita akan langsung tertuju pada firman Tuhan di dalam Mazmur 37 ayat 8 yang berkata, berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apabila kita tetap mengulangi ayat ini, maka kemarahan akan menjadi surut. Kita akan berpikir rasional dan tidak jadi melakukan pembalasan tersebut. Jadi peperangan ini dimulai dari pikiran kita. Jadi kalau pikiran kita dikuasai oleh firman Tuhan, maka kita akan memenangkan peperangan dalam hidup kita hari lepas hari. Oleh karena itu, jauhkanlah semua pikiran yang negatif. Dan isilah pikiran-pikiran kita dengan firman Tuhan yang penuh dengan iman, yang penuh dengan kasih, yang penuh dengan pengharapan. Karena kalau firman Tuhan itu yang menguasai hati kita, firman Tuhan itu yang menguasai pikiran kita, maka di dalam kehidupan kita pasti ada iman, pasti ada kasih, pasti ada pengharapan, pasti ada belas kasihan kepada orang lain. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus ingat bahwa selain hal pertama tadi, kuasai hati, kuasai pikiran, itu yang harus menjadi pedoman di dalam hidup kita. Sehingga dalam menjalani hidup ini, kita benar-benar hidup ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selain hal pertama tadi kuasai hati, hal kedua kuasai pikiran, maka hal ketiga yang tidak kalah penting, yakni kuasai tindakan. Firman Tuhan berkata, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu berhasil dan engkau beruntung. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketaatan kita kepada Tuhan teruji kalau kita sedang mengalami suatu masalah. Kita mungkin sudah menguasai hati, kita mungkin sudah menguasai pikiran dengan firman Tuhan. Tetapi ada satu yang sangat penting, yakni apakah kita bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan, atau tidak pada saat mengalami krisis. Orang percaya biasanya akan berusaha untuk taat hanya pada saat
situasi normal. Namun masalahnya situasi saat ini, ekonomi tidak normal, keadaan kesehatan tidak selalu baik. Dan celakanya pada saat situasi tidak menentu, ada begitu banyak godaan untuk hidup tidak sesuai dengan firman Tuhan. Disinilah iman kita dipertaruhkan melalui ujian ketaatan. Ada yang mengatakan perut berhubungan dengan kegelapan. Artinya kalau perut kelaparan, maka pikiran akan menjadi gelap. Apabila seseorang kelaparan, maka akan mendorongnya untuk melakukan tindakan gelap mata, seperti perbuatan menodong, mencuri, merampok, menjarah, dan lain-lainnya. Sikap seseorang yang awalnya baik berubah menjadi licik, berubah menjadi rakus, berubah menjadi kejam, dan lain sebagainya. Karena mengalami kesulitan ekonomi. Namun saya mau katakan kepada kita pada pagi hari ini, kita mesti ingat akan perkataan Tuhan Yesus, bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dalam hal ini Tuhan Yesus tidak menyangkal masalah makan merupakan kebutuhan manusia yang paling mendasar. Tetapi Tuhan Yesus juga mengingatkan kita bahwa faktor makanan tidak boleh menentukan segala-galanya. Makanan memang diperlukan untuk hidup, tetapi tujuan hidup kita bukan untuk makanan. Karena itu kita juga membutuhkan dimensi rohani yang menentukan dimensi makna dan tujuan kehidupan kita, yakni ketaatan kepada firman Tuhan. Artinya manusia dapat makan untuk kelangsungan hidup, tapi manusia itu akan kehilangan makna, akan kehilangan martabat sebagai seorang yang sudah dibeli dengan darah Tuhan Yesus Kristus yang mahal. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menjaga tindakan agar sesuai dengan firman Tuhan memang tidak mudah di saat berada dalam situasi krisis. Namun akan sangat berbahagia bahwa walaupun dalam keadaan sakit, walaupun dalam keadaan susah secara ekonomi, kita tetap taat dan berkata seperti Rasul Paulus katakan, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik dan aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman." Jadi hidup dan mati kita ada di tangan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketaatan memang tidak mudah. Namun ada berkat yang besar di balik ketaatan itu. Sebagaimana Tuhan mengatakan kepada Yosua dalam ayat yang ke-8, di sana dikatakan supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang dituliskan di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin sudah banyak kita berdoa,
untuk masalah yang kita alami. Namun belum kita mendapat jawabannya. Saya mau katakan bahwa jangan menggantikan ketaatanmu dengan doa. Jika kita berdoa tanpa ketaatan, maka kita hanya menghabiskan waktu kita. Kita hanya menghabiskan energi kita. Dan tidak akan mendapatkan apa-apa dari doa yang kita lakukan setiap saat. Oleh karena itu, kalau kita berdoa dan kita taat melakukan firman Tuhan, maka percayalah apa yang dikatakan bahwa perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Karena apa? Kita melakukan doa itu dengan benar-benar kita sadari bahwa kita membutuhkan pertolongan daripada Tuhan. Bahkan kita melakukannya dengan suatu ketaatan kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa hanya Dialah sumber jawaban. Hanya Dialah yang akan memberikan jalan keluar kepada kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, 3 hal yang saya sampaikan kepada kita pada pagi hari ini. Yang pertama, kuasai hati. Yang kedua, kuasai pikiran. Dan yang ketiga, kuasai tindakan. Kalau ketiga hal ini kita lakukan dengan benar-benar, maka percayalah kita akan berhasil dan kita akan beruntung. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba telah menyampaikan akan kebenaran-Mu dengan bahasa yang terbatas. Namun hamba mohon biarlah Roh-Mu sendiri yang akan menerjemahkan kebenaran itu di dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh melakukannya dengan setia dan melakukannya dengan taat. Sehingga kami akan berhasil dan beruntung. Dan sebentar Tuhan, kami akan masuk di dalam perjamuan. Engkau sendiri akan menyiapkan hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh duduk dan makan bersama-sama dengan Engkau pada saat ini. Sucikan dan kuduskan kami, dan biar Engkau layakkan kami untuk makan dan minum bersama-sama dengan Engkau pada saat ini. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam perjamuan. Oleh karena itu, siapkan roti dan anggur. Dan kalau sudah siapkan, maka saya undang kita untuk bangkit berdiri. Dan kita mengangkat roti kita dan kita akan masuk di dalam perjamuan Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Mari kita angkat cawan kita. Lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin.
Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih atas kebaikan-Mu. Terima kasih atas penyertaan-Mu. Terima kasih atas perlindungan-Mu. Glory bagi-Mu Tuhan. Engkau baik, sangat baik dalam hidupku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami boleh duduk makan bersama-sama dengan Engkau pada saat ini. Biarlah lewat perjamuan ini Tuhan, Engkau meneguhkan hati kami. Engkau berikan kekuatan kepada kami. Yang sakit Engkau pulihkan. Yang berbeban berat Engkau berikan kelegaan. Yang sedih Engkau hiburkan. Bahkan saat ini hamba berdoa Tuhan, menyerahkan akan kondisi bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Terutama situasi COVID yang sampai saat ini belum berakhir. Kami mohon belas kasihan-Mu Bapa, ampuni salah dosa bangsa kami. Dan biarlah Engkau sendiri akan turun tangan, Engkau menghentikan situasi yang dialami oleh bangsa kami. Bahkan saat ini pun hamba berdoa Tuhan, menyerahkan para pemimpin bangsa, mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, kepala desa, RW sampai RT sekalipun. Engkau berikan hikmat kekuatan kepada mereka, sehingga dalam melakukan tugas yang Engkau percayakan, biarlah mereka melakukannya dengan baik, dan lewat itu Engkau dimuliakan. Bahkan juga hamba berdoa Tuhan, menyerahkan akan keamanan di bangsa kami. Kami serahkan aparat keamanan TNI dan Polri ke dalam tangan-Mu. Engkau sendiri berikan hikmat kekuatan, sehingga dalam melakukan tugas dan tanggung jawab yang Engkau percayakan, biarlah mereka melakukannya dengan baik, sehingga keamanan, ketentraman kami boleh rasakan di bangsa ini. Bahkan kami juga berdoa menyerahkan aparat penegak hukum, baik itu kejaksaan, kehakiman, KPK, kami serahkan mereka dalam tangan-Mu. Engkau sendiri akan berikan kekuatan, kemampuan, sehingga dalam menegakkan keadilan di bangsa kami, biarlah mereka melakukan tugas dan baik, dan lewat itu Engkau dimuliakan. Saat ini juga kami berdoa Tuhan, menyerahkan mereka yang terbaring sakit, baik itu di rumah-rumah maupun di rumah sakit. Engkau sendiri akan jamah pulihkan, sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kami juga berdoa Tuhan, menyerahkan mereka yang saat ini dalam keadaan sedih, Engkau hiburkan. Yang berada dalam keadaan putus asa, Engkau berikan pengharapan. Yang berbeban berat, Engkau berikan kelegaan kepada mereka. Bahkan kami juga berdoa Tuhan, menyerahkan akan Pak Gembala dan keluarga ke dalam tangan-Mu. Engkau sendiri akan proteksi mereka dan kuasa darah-Mu. Engkau sendiri akan jaga lindungi mereka, jauhkan mereka dari mara bahaya. Bahkan apapun yang dilakukan oleh tangan mereka, Engkau buat menjadi berhasil. Bahkan kami juga berdoa Tuhan, menyerahkan secara khusus untuk Pak Gembala. Engkau berikan hikmat kekuatan, sehingga dalam mengembalakan umat-Mu, biarlah melakukan tugas ini dan baik, dan nama-Mu dimuliakan. Kami serahkan semua itu ke dalam tangan-Mu Bapa. Bahkan satu hal kami percaya, apa yang kami doakan, kami telah menerima jawaban daripada Engkau. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.